Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kabupaten ND menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan dan launching pemetaan kerawanan pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati tingkat Kabupaten ND di Aula Hotel Shifa, Selasa 3 September 2024. Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu ND, Basilius Wena, SH mengatakan, sukses atau tidaknya pelaksanaan Pilkada ND tidak hanya tergantung dari kerja-kerja penyelenggara, tetapi merupakan tugas bersama karena Pilkada merupakan program strategis nasional. Saat ini, situasi Pilkada sudah mulai terasa. Banyak informasi edukasi yang beredar media sosial yang mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkualitas, tetapi tak sedikit pula ada yang menyajikan informasi yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, tidak sedikit pula aparatur sipil negara, ASN, yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu bakal pasangan calon. Bawaslu sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 101 UU Nomor 7 Tahun 2017 melakukan upaya pencegahan dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Ia menjelaskan, pada hari ini, selain melakukan sosialisasi pengawasan, Bawaslu juga melaunching pemetaan kerawanan pemilu. Pihak kepolisian juga sudah menyampaikan potensi gangguan Kamtibmas yang akan terjadi. Bawaslu juga sebagai pengawasan juga menyampaikan indeks kerawanan yang muncul pada penyelenggaraan Pilkada pada tahun 2024 ND. Ia menjelaskan, berdasarkan pengalaman Pilkada sebelumnya, ada sejumlah laporan yang diproses oleh Bawaslu. Untuk itu, ia berharap agar potensi kerawanan pemilu pada Pilkada tahun 2024 ini dapat diminimalisir. Ia mengaku ada keterlibatan para kepala desa dalam tim pemenangan atau menjadi pendukung salah satu bakal pasangan calon. Ditegakkannya dalam regulasi saksi bagi kepala desa yang terbukti mendukung salah satu bakal pasangan calon akan dipidana. Berbeda di pemilu. Kalau di pemilu masih bersifat administratif. Tapi kalau di Pilkada ada pidana. Untuk itu, mari bersama ingatkan kepala desa supaya netral di Pilkada 2024 ini. Hal yang sama juga berlaku bagi ASN. Pada pemilu sebelumnya ada satu ASN yang dipanggil dan diklarifikasi. Saat itu Bawaslu memberikan rekomendasi kepada Komisi ASN. Ia berharap di tahun 2024 ini, tidak ada ASN yang direkomendasikan, karena sudah ada MOU antara Bawaslu dan Komisi ASN. Kalau kemarin panggil ASN klarifikasi dan kaji, maka kali ini cukup mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan melanggar netralitas ASN, kemudian diteruskan apa yang menjadi temuan ke Komisi ASN. Nanti Komisi ASN yang melakukan tindakan. Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang pengawasan pemilu. Kegiatan tersebut diakhiri dengan launching pemetaan kerawanan pemilu dengan ditandai pemukulan gong oleh Ketua Bawaslu ND. Simak selengkapnya sambutan dari Ketua Bawaslu ND, Basilius Wena berikut ini. Pada tahapan persiapan, sudah memasuki pada tahapan pemutahiran data pemilih. Sudah masuk pada tahapan TPS. Kerja-kerja penyelenggara, baik teman-teman di KPU maupun di Bawaslu, semakin padat dan profesional kerja penyelenggara mulai diukur. Sukses dan gagalnya penyelenggaraan Pilkada bukan hanya terlepas atau tergantung pada kerja-kerja penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan program strategis nasional. Oleh karena program strategis nasional, maka menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, masyarakat, dan kami yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 untuk menyelenggarakan penyelenggaraan pemilihan. Tentu kita pasti sudah mengikuti bagaimana dinamika yang saat ini sedang beredar di masyarakat. Grup-grup media sosial sudah mulai disajikan dengan berbagai informasi yang ada yang memberikan edukasi kepada masyarakat
untuk bagaimana menentukan hak pilih terhadap pemimpin yang berkualitas, tidak sedikit pula sebaran isu-isu yang menunjukkan bahwa para penyebar itu tidak bertanggung jawab dalam penyebaran isu. Selain itu, tidak sedikit pula aparatur sipil negara yang memainkan peran jari-jarinya melalui media sosial menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu bakal pasangan calon. Kita belum bisa merekam pasangan calon karena belum ada penetapan oleh AKP. Untuk itu, Bawaslu sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melakukan upaya pencegahan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi. Hari ini selain kita akan mendengarkan sosialisasi terkait dengan pengawasan partisipatif, Bawaslu juga akan melonsing yang namanya indeks kerawanan. Kemarin pada saat kegiatan di Polres, dari kepolisian sudah menyampaikan potensi-potensi gangguan-gangguan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan dari sisi Kamtibmas. Bawaslu juga sebagai pengawas perlu menyampaikan potensi indeks kerawanan yang akan muncul pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten ND pada tahun 2024 ini. Ada empat dimensi indeks kerawanan. Yang pertama, dimensi sosial politik. Di Kabupaten ND kita ada 3 etnis. Ada Jao, ada Aku, ada Ngau. Dari ketiga etnis ini pasti punya karakter dan budaya yang sedikit berbeda, sehingga dalam membangun sosial budaya dan sosial politik pasti ada sedikit berbeda dalam hal menentukan pilihan. Maka dari perbedaan ini, tanggung jawab kita bersama menyatukan perbedaan itu dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan diselenggarakan tanggal 27 November nanti. Pengalaman kita pada penyelenggaraan pilkada tahun 2018, pada saat itu Bawaslu masih sifatnya ad hoc, masih sebutan Panwas. Rujukan kita pembentukan menggunakan Undang-Undang Nomor 10. Setelah 2018 beralih ke permanen. Pengalaman kita pada penyelenggaraan pemilu 2018 ada beberapa dugaan pelanggaran dan bahkan ada beberapa laporan yang diproses di Bawaslu Kabupaten. Dan ini menjadi perhatian kita agar di penyelenggaraan pemilihan 2024 ini potensi-potensi kerawanan itu tidak terjadi. Yang pertama, keterlibatan kepala desa dalam tim pemenangan atau mendukung bakal pasangan calon tertentu. Ingat, Bapak-bapak camat, ini tanggung jawab kita bersama. Sampaikan, jangan sampai para kepala desa terlena dan menganggap bahwa tidak tahu. Di dalam Undang-Undang Nomor 10, sanksi bagi kepala desa yang memfasilitasi atau secara nyata memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon apabila terjadi pidana, berbeda dengan di pemilu, masih sifatnya administrasi. Kalau di pilkada ada pidana. Untuk itu, mari kita sama-sama ingatkan bapak-bapak kepala desa atau bapak ibu kepala desa di tahun politik ini, di tahun 2024 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus netral. Begitu juga ASN. Pada penyelenggaraan pemilihan 2018 ada satu ASN yang kita panggil, kita klarifikasi dan kita rekomendasikan. Dan kita berharap di tahun 2024 ini tidak ada ASN kita yang kita rekomendasi. Karena sekarang sudah ada MOU antara Bawaslu dengan KSN. Kalau kemarin kami panggil ASN-nya, kita klarifikasi dan kita kaji. Kali ini tidak, kita tidak perlu kaji.
kami cukup mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu melanggar netralitas SN. Kemudian kami teruskan apa yang menjadi temuan atau laporan yang kami terima itu ke Komisi SN. Nanti Komisi SN yang melakukan penindakan. Soal sanksi pasti Bapak Ibu sudah tahu bagaimana Undang-Undang ASN mengatur soal netralitas Bapak Ibu sebagai ASN. Kemudian penggunaan sarana atau tempat-tempat umum untuk kegiatan kampanye. Sarana rohani misalnya, aula proki, kantor kepala desa, kantor desa untuk kegiatan kampanye itu terjadi pada pemilihan di tahun 2018. Dan kita akan terus melakukan himbauan kepada pengelola-pengelola tempat-tempat atau fasilitas pemerintah untuk tidak menggunakan fasilitas itu sebagai tempat kampanye pasangan calon. Kalau memang tempat-tempat itu dikomersilkan atau biasa dipakai, disewa, tidak apa-apa. Yang penting itu berlaku untuk semua pasangan calon. Jangan sampai pasangan calon A datang karena memang kita punya kedekatan tersendiri, boleh pakai, pasangan berikut bilang oh tidak bisa kan, itu sudah menunjukkan keberpihakan kita. Maka ini tidak boleh terjadi.